Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih di kelas 7 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang syarat sholat, di mana syarat sholat sendiri dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sahnya sholat. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pada materi kita tentang syarat sholat, kita pelajari terlebih dahulu mengenai waktu pelaksanaan sholat, di mana sholat yang 5 waktu atau sholat fardu 5 waktu yang kita biasa lakukan itu sudah ada waktunya sudah ditentukan. Oleh karena itu kita akan mempelajarinya lagi. Di sini waktunya tidak menggunakan jam, makanya mohon diperhatikan baik-baik sehingga nanti kalau kita dalam suatu perjalanan kita nggak tahu nih, nggak ada azan, nggak ada jam, misalkan ternyata udah waktunya sholat subuh. Nah, cara mengetahuinya bagaimana nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh terdiri atas 2 rakaat. Waktunya sejak terbit fajar shodiq hingga terbitnya matahari, cahaya matahari terang. Yang kedua, sholat zuhur terdiri atas 4 rakaat. Waktunya dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat, yaitu sesudah melewati tengah-tengah langit dan berakhir di saat bayangan seseorang sama panjang dengan badannya. Nah, untuk sholat zuhur ini kita bisa mengukurnya kalau kita punya tongkat atau kita coba berdiri pada waktu siang hari, tentunya setengah hari. Kita lihat ada nggak bayangan kita. Ketika bayangannya itu lurus di kaki kita, artinya nggak kelihatan bayangan kita, maka itu belum tiba waktu sholat zuhur. Kita tunggu sebentar lagi sehingga bayangan kita agak miring sedikit, bayangan kita kelihatan sedikit. Nah, itu waktu sholat zuhur telah tiba. Dan berakhir ketika bayangan seseorang atau tongkat ketika kita berdirikan itu sama, panjang bayangannya sama dengan badan seorang, itu sama-sama setara, maka itu waktu sholat zuhur telah berakhir. Dan yang ketiga adalah waktu sholat asar. Sholat asar tersendiri itu terdiri atas 4 rakaat. Waktunya dimulai sejak bayangan seseorang lebih panjang dari badannya dan berakhir ketika matahari terbenam. Nah, cara mengetahuinya tadi, kita berdiri atau kita berdirikan tongkat, bayangannya lebih panjang enggak nih sama tongkat aslinya. Ketika bayangannya lebih panjang, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Dan waktu sholat asar berakhirnya pada matahari terbenam. Sedangkan untuk sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktunya adalah sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Ada syafaqul ahmar disebutnya. Nah, ketika mega kemerah-merahannya hilang, maka berakhir sudah waktunya sholat maghrib, udah berakhir. Nanti coba anak-anak coba lihat setelah sholat maghrib, coba lihat ada nggak mega merah. Kalau mega merahnya sudah nggak ada, maka sudah selesai waktu sholat maghribnya. Dan yang kelima adalah sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktunya dimulai dari terbenamnya mega kemerah-merahan hingga terbitnya fajar. Ini adalah waktu-waktu sholat. Oke, kita masuk ke syarat wajib sholat. Nah, apa sih syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah jika seseorang memenuhi kriteria berikut ini, maka hukumnya dia wajib melaksanakan sholat. Artinya wajib melaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, syaratnya apa saja sih? Yang pertama,
orang Islam itu wajib untuk melaksanakan sholat Islam. Yang kedua, berakal, tidak gila. Nah, ketika udah Islam berakal, maka itu udah wajib sholat. Dan yang ketiga, sudah baligh, sudah dewasa, udah umur 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah haid, maka hukumnya wajib. Keempat, telah sampainya dakwah Islam, ini sudah sampai tentu. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Dan yang keenam, tidak dalam kondisi tidur. Jika seseorang telah memenuhi kriteria 6 ini, maka hukumnya wajib melaksanakan sholat. Orangnya udah Islam, udah berakal, udah baligh, udah suci dari haid dan nifas, maka hukumnya wajib melaksanakan sholat. Jika tidak melaksanakan sholat, mendapat dosa. Ini adalah syarat wajib. Nah, berikutnya adalah syarat sahnya sholat. Sholat kita akan dianggap sah jika memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama apa? Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil mensucikannya dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar cara mensucikannya dengan mandi besar. Hadas kecil kayak misalnya kita buang angin dan yang lain-lainnya, maka harus berwudu. Dengan hadas besar, kita mimpi basah, keluar air mani, haid, ataupun mimpi berhubungan suami istri, maka hukumnya dia harus mandi besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita cek dulu, kita periksa dulu badan kita udah suci, udah bersih belum nih. Pakaian kitanya udah bersih, udah suci belum nih, sama tempat yang bakal kita tempati buat melaksanakan sholat. Keadaannya bersih, suci apa enggak? Kalau udah suci, udah bersih, maka silakan laksanakan sholatnya. Dan yang ketiga, menutup aurat. Nah, baik laki-laki maupun perempuan ketika mau melaksanakan sholat, hendaknya menutup aurat. Dan keempat, menghadap kiblat atau ke arah Ka'bah. Sholatnya menghadap kiblat. Dan yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi ini adalah 5 syarat yang apabila kelima syarat ini dipenuhi, maka insya Allah sholat kita dihukuminya sah. Udah sah sholatnya. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Misalnya kalau belum waktunya sholat isya, ya jangan sholat isya, karena belum waktunya, kecuali sudah waktunya baru melaksanakan. Jadi kelima syarat ini, kalau pengen sholat kita dianggap sah, penuhi kelima syarat ini. Oke, alhamdulillah pelajaran kita mengenai syarat sah dan syarat wajibnya sholat telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.